Halo teman-teman, perkenalkan aku Catherine Levina dari kelas 11 Sosial 2. Jadi, pada kesempatan hari ini aku akan membawakan presentasi sejarah dengan tema penjelajahan dunia dan pelayaran samudera. Tentunya materi ini sangat menarik karena membahas bagaimana manusia mulai menjelajahi dunia lewat lautan luas dan bagaimana hal tersebut mengubah cara pandang manusia terhadap bumi dan dunia sekitarnya. Jadi langsung saja kita mulai. Pada abad ke-15 hingga ke-17, Eropa memasuki masa yang dikenal sebagai zaman penjelajahan samudera atau Age of Exploration. Masa ini ditandai dengan banyaknya bangsa Eropa yang melakukan pelayaran jarak jauh ke berbagai penjuru dunia. Latar belakang penjelajahan samudera ini berkaitan dengan perubahan sosial, politik, dan ekonomi di Eropa. Setelah jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1453, jalur perdagangan darat menuju Asia menjadi tertutup. Akibatnya, bangsa-bangsa Eropa mulai mencari jalur laut baru untuk mencapai wilayah penghasil rempah-rempah seperti India dan Nusantara. Selain alasan ekonomi, semangat 3G yaitu Gold, Glory, dan Gospel juga menjadi tujuan utama mereka untuk menjelajah Nusantara. Mereka ingin mencari kekayaan, membanggakan bangsanya, dan menyebarkan keyakinan agama ke wilayah yang belum mereka jangkau. Penjelajahan samudera ini tidak akan mungkin terjadi tanpa kemajuan teknologi maritim. Orang-orang Eropa mulai menggunakan kompas magnetik, peta navigasi, dan kapal jenis karavel yang kuat serta bisa berlayar jauh. Teknologi ini mempermudah pelayaran jarak jauh sekaligus memperbesar peluang mereka untuk menemukan dunia baru. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, mulai banyak ilmuwan dan pelaut yang mempercayai bahwa bumi itu bulat, bukan datar seperti yang sebelumnya diyakini. Pandangan ini diperkuat oleh ekspedisi pelayaran yang dipimpin oleh Ferdinand Magellan pada tahun 1519. Walaupun Magellan tidak menyelesaikan pelayaran tersebut karena tewas di Filipina pada tahun 1521, ekspedisinya tetap dianggap bersejarah. Salah satu perwiranya yaitu Sebastian Elcano yang berhasil membawa kapal terakhir bernama Victoria kembali ke Spanyol pada tahun 1522. Pelayaran ini menjadi bukti nyata bahwa bumi itu bulat dan bisa dilayari melingkar dari barat ke timur. Beberapa pelaut terkenal lainnya juga turut menciptakan jalur-jalur penting dalam sejarah penjelajahan dunia. Di antaranya, Bartolomeu Dias dari Portugis yang berhasil mencapai Tanjung Harapan di ujung selatan Afrika pada tahun 1488. Kemudian, Vasco da Gama berhasil menemukan jalur laut dari Eropa langsung ke India pada tahun 1498. Sementara itu, Christopher Columbus dari Spanyol berlayar ke barat pada tahun 1492 untuk mencari India, tapi justru menemukan benua Amerika yang saat itu belum dikenal oleh bangsa Eropa. Selain itu, pelaut seperti James Cook dari Inggris dan Abel Tasman dari Belanda menjelajahi bagian selatan Samudra Pasifik termasuk Australia, Selandia Baru, dan pulau-pulau lain yang sebelumnya belum dipetakan oleh bangsa barat. Zaman penjelajahan samudra membawa dampak besar bagi dunia. Di satu sisi terjadi pertukaran budaya, teknologi, tanaman, dan hewan antar benua yang dikenal sebagai Columbian Exchange. Namun di sisi lain, penjelajahan ini juga memicu penjajahan, perbudakan, dan kerusakan budaya lokal di banyak wilayah termasuk Asia Tenggara. Meskipun dampaknya tidak sepenuhnya positif, penjelajahan samudra tetap menjadi tonggak penting dalam sejarah peradaban manusia. Pelayaran-pelayaran ini memperluas wawasan bangsa Eropa tentang dunia, mempercepat perdagangan global, dan membentuk dunia modern seperti yang kita kenal sekarang. Demikianlah presentasi sejarah yang dapat aku sampaikan. Semoga materi ini dapat menambah wawasan serta pemahaman kita terhadap peristiwa masa lalu yang membentuk dunia saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pembahasan sejarah berikutnya.